Biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama Nusantara yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia memiliki peranan penting di Mekah Al-Mukarramah dan di sana menjadi guru para ulama Indonesia. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan tokoh yang memiliki darah Koto Gadang, sebuah desa yang memiliki keunikan intelektualitas di Minangkabau pada masa kolonialisme. Nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi Asy-Syafi'i. Dia adalah turunan dari seorang hakim golongan padri yang benar-benar anti penjajahan Belanda. Ia dilahirkan di kota Gadang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada hari Senin 6 Zulhijjah tahun 1276 Hijriah, oleh ibu bernama Limbak Urai. Limbak Urai adalah saudara dari Muhammad Soleh Datuk Bagindo Laras, Kepala Nagari Ampek Angkek yang berasal dari Koto Tuo Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek Candung. Ayahnya adalah Abdul Latif Khatib Nagari, saudara dari Datuk Rangkayo Mangkuto Laras, Kepala Nagari Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto, di seberang Ngarai Bukit Tinggi. Baik dari pihak ibu ataupun pihak ayahnya, Ahmad Khatib adalah anak terpandang, dari kalangan keluarga yang mempunyai latar belakang agama dan adat yang kuat, anak dan keponakan dari dua orang tuanku Laras dari Ampek Koto dan Ampek Angkek. Ditenggarai, bahwa ayah dan ibu Ahmad Khatib dipertemukan dalam pernikahan berbeda nagari ini, karena sama-sama memiliki kedudukan yang tinggi dalam adat, dari keluarga tuanku Laras, dan latar belakang pejuang Paderi, dari keluarga Paki Sagir dan tuanku Nantuo. Ia meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Mekah pada tahun 1871 dibawa oleh ayahnya. Sampai dia menamatkan pendidikan, dan menikah pada 1879, dengan seorang putri Mekah Siti Khadijah, anak dari Syekh Soleh Al-Kurdi. Maka Syekh Ahmad Khatib mulai mengajar di kediamannya di Mekah dan tidak pernah kembali ke daerah asalnya. Syekh Ahmad Khatib mencapai derajat kedudukan yang tertinggi dalam mengajarkan agama sebagai imam dari mazhab Syafi'i, di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Semasa hidupnya, beberapa karyanya tertulis dalam bahasa Arab dan Melayu, salah satunya adalah Al-Jauhar Al-Naqiyah fil A'mali Al-Jaibiyah. Kitab tentang ilmu mikat ini diselesaikan pada hari Senin 28 Zulhijjah 1303 Hijriah. Karya lainnya adalah Hasyiyatun Nafahat ala Syarhil Warakat. Syekh Ahmad Khatib menyelesaikan penulisan kitab ini pada hari Kamis, 20 Ramadan 1306 Hijriah, isinya tentang usul fikih. Karyanya yang membahas ilmu matematika dan aljabar, adalah Raudatul Husab fi A'mali Ilmil Hisab yang selesai dirilis pada hari Ahad 19 Zulqa'dah 1307 Hijriah di Makkah. Syekh Ahmad Khatib adalah tiang tengah dari mazhab Syafi'i dalam dunia Islam pada permulaan abad ke-14. Ia juga dikenal sebagai ulama yang sangat peduli terhadap pencerdasan umat. Imam Masjidil Haram ini adalah ilmuwan yang menguasai ilmu fikih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu ukur, geometri. Selain masalah teologi, dia juga pakar dalam ilmu falak. Hingga saat ini, ilmu falak digunakan untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal, perjalanan matahari termasuk perkiraan waktu salat, gerhana bulan dan matahari, serta kedudukan bintang-bintang sabitah dan sayarah, galaksi dan lainnya. Syekh Ahmad Khatib juga pakar dalam geometri dan trigonometri yang berfungsi untuk memprediksi dan menentukan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang berguna saat berlayar. Kajian dalam bidang geometri ini tertuang dalam karyanya yang bertajuk Raudatul Husab dan Alam Al-Husab. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib. 1. Karim Amarullah. Haji Abdul Karim Amrullah, disebut pula sebagai Haji Rasul, dilahirkan di Desa Kepala Kabun Nagari Sungai Batan, Maninjau Agam Sumatera Barat, pada tanggal 10 Februari tahun 1879, dengan nama kecil Muhammad Rasul.
Ayahnya bernama Syekh Muhammad Amrullah, seorang syekh dari tarekat Naqsyabandiyah. Ibunya bernama Andum Tarawas. Pada tahun 1894 beliau dikirim ayahnya ke Mekah untuk menimba ilmu, dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang pada waktu itu menjadi guru dan imam Masjidil Haram. Pada tahun 1925, sepulangnya dari perjalanan ke Jawa, beliau mengembangkan cabang organisasi Muhammadiyah di Minangkabau, yaitu di Sungai Batang, kampung halamannya. Haji Abdul Karim Amrullah wafat pada tanggal 2 Juni tahun 1945. Salah satu puteranya, yaitu Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dikenal banyak orang sebagai ulama besar dan sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. 2. Muhammad Jamil Jambek. Syekh Muhammad Jamil Jambek adalah ulama asal Sumatera Barat awal abad ke-20, dikenal juga sebagai ahli ilmu falak terkemuka. Nama Syekh Muhammad Jamil Jambek lebih dikenal dengan sebutan Syekh Muhammad Jambek, dilahirkan dari keluarga bangsawan. Dia juga merupakan keturunan penghulu. Ayahnya bernama Saleh Datuk Maleka, seorang kepala nagari Kurai, sedangkan ibunya berasal dari Sunda. Masa kecilnya tidak banyak diketahui. Namun, yang jelas Syekh Muhammad Jambek mendapatkan pendidikan dasarnya di sekolah rendah yang khusus mempersiapkan pelajar untuk masuk ke sekolah guru. Kemudian, dia dibawa ke Mekah oleh ayahnya pada usia 22 tahun, untuk menimba ilmu. Ketika itu, dia berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Selama belajar di Tanah Suci, banyak ilmu agama yang dia dapatkan. Namun, dari semua ilmu yang pernah didalami yang pada akhirnya membuatnya terkenal adalah tentang ilmu falak. Keahliannya di bidang ilmu falak mendapat pengakuan luas di Mekah. Oleh sebab itu, ketika masih berada di Tanah Suci, Syekh Muhammad Jambek pun mengajarkan ilmunya itu kepada para penuntut ilmu dari Minangkabau yang belajar di Mekah. Pada tahun 1903, dia kembali ke tanah air. Ia pun memilih mengamalkan ilmunya secara langsung kepada masyarakat, mengajarkan ilmu tentang ketauhidan dan mengaji. 3. Sulaiman Ar-Rasuli. Pendidikan terakhir Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi adalah di Mekah. Ulama yang seangkatan dengannya antara lain adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jawa Timur yang lahir 1287 Hijriah, 1871 Masehi dan wafat 1366 Hijriah, 1947 Masehi, Syekh Hasan Maksum, Sumatera Utara, Syekh Hatib Ali Al-Minangkabawi. Syekh Muhammad Zain Simabur Al-Minangkabawi, sempat menjadi mufti Kerajaan Perak tahun 1955 dan wafat di Pariaman pada 1957. Syekh Muhammad Jamil Jaho Al-Minangkabawi. Syekh Abbas Ladang Lawas Al-Minangkabawi. 4. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, lahir tanggal 10 April tahun 1875 dan wafat tanggal 25 Juli tahun 1947, dimakamkan di Tebu Ireng Jombang, adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hashim merupakan keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir, Sultan Pajang. Ainul Yakin, Sunan Giri, Abdurrahman, Jaka Tingkir, Abdul Halim Pangeran Benawa, Abdurrahman, Pangeran Samud Bagda, Abdul Halim, Abdul Wahid, Abu Sarwan, Kiai Haji Asy'ari Jombang, Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang. Kiai Haji Hashim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hashim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah, dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng, yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, NU, yang berarti kebangkitan ulama. Walaupun sama-sama berguru kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki pandangan berbeda dengan murid-murid Syekh Khatib yang lain, seperti Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Walaupun demikian mereka tetap saling menghargai satu sama lain. 5. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta, tanggal 1 Agustus tahun 1868, meninggal di Yogyakarta, tanggal 23 Februari tahun 1923 pada umur 54 tahun, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Walaupun pernah satu guru, tapi tak selamanya cara pandangnya sama. Ini terbukti dengan perbedaan yang terjadi antara pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Pengaruh Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini, boleh dikatakan menjadi tiang tengah dari mazhab Syafi'i dalam dunia Islam pada permulaan abad ke-14. Beliau banyak sekali mengarang kitab dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu Indonesia, di antaranya yang banyak tersebar di Indonesia adalah Riyadatul Wardiyah dalam ilmu fikih, Al-Hitatul Mardiyah, soal membaca usoli, Al-Minhajul Masru, soal faraid, harta pusaka, Ad-Dalilul Masmu, soal hukum pembagian harta pusaka, An-Nafahat, syarah warakot, usul fikih. Perhatiannya terhadap hukum waris juga sangat tinggi. Kepakarannya dalam hukum waris telah membawa pembaharuan adat Minang yang bertentangan dengan Islam. Martin van Bruynesen mengatakan, karena sikap reformis inilah, akhirnya Al-Minangkabawi semakin terkenal. Salah satu kritik Syekh Ahmad Khatib yang cukup keras termaktub di dalam kitabnya Irsyadul Hajara fi Rodi Alan-Nasoro. Di dalam kitab ini, ia menolak doktrin Trinitas Kristen yang dipandangnya sebagai konsep Tuhan yang ambigu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menyebarkan pikiran-pikirannya dari Mekah, melalui tulisan-tulisannya di majalah atau buku-buku agama Islam, dan melalui murid-murid yang belajar kepadanya. Dengan cara itu, beliau memelihara hubungan dengan daerah asalnya Minangkabau, melalui murid-muridnya yang menunaikan ibadah haji ke Mekah, dan yang belajar padanya. Mereka inilah kemudian menjadi guru di daerah asalnya masing-masing. Sejak berangkat ke Tanah Suci Mekah, Ahmad Khatib tidak pernah kembali ke tanah air, tetapi pengaruhnya cukup besar di Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wafat di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1334 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, semoga bermanfaat.